yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, kau rasa sentosa duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Isa, turut kehendakmu. Berarti kalau saya ngomong tuh sengaja baru sampai sini suaranya. Itu depan atau kalau lagi itu. Ujian ini itu bisa ingin bayar oleh Tuhan. Satu karena cinta timur bukti kami masih ini kami mau melayani maka kami tahu Tuhan yang kami layani Allah yang melalui jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kami hati yang melayani Tuhan agar kami dapat saling mengerti di antara kami. Terima kasih Bapak, kami semua Bapak yang sifat melayani yang ambil bagian saya engkau bisa mengucapkan penuhi kami dengan kuasa Tuhan Yesus kuat mulai dari kami diperhatikan oleh Tuhan sehingga kami boleh layak ada di atas Tuhan. Ini dosa kesalahan kami dan kami boleh disucikan oleh Tuhan ada di atas engkau berseru memohon kepada Bapa dan percaya Tuhan Yesus berarti kami baik hamba-Nya menyampaikan firman Allah yang hari ini boleh terbentang dengan jelas kepada kami sehingga apa yang dia sampaikan maka yang sederhana kami dapat mengerti dan memahami dan tuntun kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus perhatian pakai sebagai pemberita firman Allah. Mulut pikirnya, hati dan pikirannya, jiwa dan tubuhnya sebagai alat yang dia pakai kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau Pak
menjalankan kantong kolektor, yang berdoa syafaat, yang memainkan musik terlebih hamba-Mu Iman pujian pada siang hari ini, yang akan mengangkat pujian yang akan membawa hadir Allah. Berarti dia Bapak, sehingga kami boleh dapat merasakan siang hari ini. Berarti hamba pujian dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu ada roh-roh yang bukan berasal pada Tuhan. Kami tidak perkenankan mereka ada di tempat ini. Keluar engkau dari dalam ruangan ini maupun dalam ruangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan ya Roh Kudus, engkau berkuasa kuasa kami dalam ruangan ini pada saat ini sampai selesainya ibadah kami. Awal pertengahan hingga selesainya kuasa Roh Kudus buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya dalam nama Bapa Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore Ibu Bapak, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita di saat sore hari yang indah ini. Namun sebelum kita memulai, mari kita bersatu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai detik hari ini kita masih bernafas, kita masih melakukan segala aktivitas kita. Terima kasih Tuhan Yesus juga menyertai, menjaga, melindungi kehidupan kita sampai detik hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa Engkau sungguh baik, amat baik di dalam kehidupan kami Bapa. Sampai saat ini kami ada semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala yang Bapa sudah berikan buat kehidupan kami sampai detik hari ini. Terima kasih buat berkat rohani, terima kasih buat berkat jasmani. Kehidupan kami sehat, kehidupan kami kuat. Terima kasih Bapa. Keluarga kami juga kuat dan sehat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan, bersorak-sorai, dan juga kami mau menerima firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Kuduskan, sucikan kami dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menguduskan, menyucikan, melayakkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Bapa. Mari Ibu Bapak kita naikkan pujian dengan penuh kasih. Bapa Engkau sungguh baik. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Satu hari ini yang Kau kerjakan lagi. Bapa Engkau sungguh baik.
Yang kau perlihatkan lagi, akan gunakan situ.
Terima kasih Bapak. Kami senantiasa merasakan penyertaan dan sempurna di dalam hidup kami. Tidak layak kami untuk mengeluh Tuhan. Terima kasih Kau selalu Bapak menyertai, menjaga, melindungi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bahkan pertolongan tidak pernah terlambat Bapak buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah saat siang hari ini kami mau Tuhan Yesus Kristus menyenangkan hati Bapak. Kami mau bersuka cita untuk Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang layak ditinggi. Kami semakin direndahkan, kami semakin menunjukkan di bawah kaki kali. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Bapak yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami mau menaikkan puji-pujian sukacita kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak kekasih-kekasih Tuhan, saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Sudah siap kita memuji menyembah Tuhan? Kita bersukacita untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan. Karena Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Kalau Bapak Ibu, nanti pujiannya gandul-gandul itu siapa ya? Siapa yang jadi orang Jawa? Saya juga orang Jawa, tapi aku nggak ngerti gandul gusti. Berserah penuh kepada Tuhan gitu kali ya. Gandul gusti gitu. Saya mau bersaksi, tapi tadi udah kesaksian. Saya mau bersaksi yang belum tahu kesaksian saya ya. Kalau kemarin saya mungkin nama ada Pak Yohanes, Pak Yohanes nggak tahu tadi ya. Kemarin kan ini lampu ini mati.
pas kita Pak Rizal habis khotbah udah selesai, udah mau doa syafaat, mati, berat gitu, ini keluar air api. Nah, api. Saya di lidah saya nih, saya. Nah, si Pak Yohanes ini turun naik, dinaikin jeblos. Jadi kita panik, takut namanya mak-mak ya kalau jeblok gitu teriak gitu. Nah, tapi kita bersyukur kalau hari ini kita bisa ibadah, itu semua karena kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Kalau semalam saya sebenarnya kurang tidur karena saya tidur sampai malam ngurusin listrik ini, karena saya besok ada ibadah Pak Daud, ada Pak Tesa, masuk lampunya mati, mau panas-panasan kayak kemarin gitu. Kemarin ada ibadah tanpa AC, cuma lampu karena saya colok dari sini kebakar sini. Itu kebakar. Jadi saya cari tukang listrik sama Bu Sisil sama Bu Neni itu sampai malam. Udah dapet tukang listriknya, tapi alat-alatnya ini kan toko udah pada tutup. Tapi yang saya cari itu untuk orang PLN gitu, orang kerja di PLN, udah 15 tahun kerja di PLN. Jadi dia nelpon orang PLN minta apa yang buat itu SIP ya, tiga ini hangus gitu. Nah, tapi bersyukur ya bisa dapat orang yang bisa mengerjain ini, sehingga saat ini kita bisa menikmatin lampu terang, nggak begitu panas banget. Kalau kemarin panas banget. Tuhan baik dan sangat baik. Kalau hari ini kita boleh beribadah, bersukacita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya yang ngantuk juga. Memang saya mikirin besok gimana ibadahnya, nggak ada lampu gitu. Ada tapi untuk nyalain AC nggak bisa. Tetap saya mikirin itu. Makanya saya cari tukang listrik, tapi tepat pada waktunya Tuhan sediakan. Itulah kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang siapa yang itu Pak Yudi nyanyi. Bapak-bapak ayo, yang merasa bapak-bapak. Bapak Tori, Bapak Simon, mana lagi? Iya. Bisa di orang. Shalom. Nah ini kuartet ya. Kuartet saudara. Ya. Saya dari Betawi. Yang ini dari Bogor. Yang ini dari Nusa Tenggara Timur. Nah, Nusa Tenggara Timur. Yang ini dari dari kita. Iya. Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan pada mati. Tabur dosaku, kubur kosong. Dari Sabang sampai Merauke.
dari abang-abang sampai ke kakek-kakek. Semuanya memuji Tuhan. Amin. Allah. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besar namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Segala keadaan, waktu berlimpah murah, sakit tentang Yesus yang mempesona hidupku. Dia beri damai tempatan baru yang berhidup dia waktu bersama Yesus hidupku tempatan bagi Yesus selama Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, kita dalam segala keadaan. Dalam keadaan, maupun berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona, dia beri damai, dan keselamatan. Waktu aku keluar, waktu Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri kesempatan Yesus selamanya Yesus harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, bisa Kau selamanya cari Yesus selamanya Yesus. Ini mengaku kami harapan kami tidak pernah hilang. Kasih Kau
Haleluya. Kuciptakan bersamanya sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, mencintakan bersamanya karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, mencintakan bersamanya karena kasih-Nya. Oh Yesus, Bapak kami bersyukur, berterima kasih. Benar Bapak sekali Yesus, tetapi Yesus kami katakan Tuhan dari hati kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah segalanya bagi setiap kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami naikkan kehadiran sebagai dupa yang harum Bapak. Engkau tahu Tuhan keberadaan kami. Polos Tuhan, Engkau melihat keberadaan hati setiap hamba-hamba, setiap anak-anak Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Bapak, kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat pengertian bagi setiap kami yang hadir. Bahkan terlebih bagi hamba Bapak, Evangelis Ferry Sakuleto, biarlah hikmat yang ilahi turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apapun pesan yang daripadamu untuk kami Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami Roh Kudus untuk kami mendengarkan firman-Mu sebagai murid. Bahkan terlebih kami akan melakukannya dalam roh dan kebenaran, yaitu Roh Kudus yang menguatkan setiap kami. Bapa, kami tidak mampu, tetapi karena ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman, biarlah Roh Kudus tidak meninggalkan kami. Semua hikmat yang lain diturun juga ke setiap kami, dan biarlah kami boleh mendengar firman pesan daripada Bapa. Dan Kau urapi Bapak Evangelis Ferry Sakuleto dan berbicara bagi hamba Bapa. Pesan-pesan yang Kau berikan bagi setiap kami, biarlah kami mau dengar, bahkan kami akan melakukannya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi Bapa, ampuni setiap kami. Ampuni segala dosa, tutur kata, tingkah laku perbuatan kami. Tahirkan kami lebih jauh Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menerima benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima benih firman-Mu. Yang siap menerima benih firman, kita katakan amin. Silakan Bapak Evangelis Ferry Sakuleto. Selamat sore, saudara-saudara. Ibadah Ukumen Anugerah di Senen Daerah Tanah Tinggi di Jakarta Pusat. Selamat bertemu. Dan untuk ibadah sore ini, saya sudah pilih bacaan firman terambil dari Perjanjian Baru, dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17 yang berbunyi begini, saudara-saudara. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada
kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Sampai di sini ada firman Tuhan yang kami boleh dengar. Saudara-saudara dan pendengar, kita tahu kita tidak dapat mengubah hidup orang lain, sekalipun kita menginginkannya. Terutama dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengetahuan dan kebijaksanaan duniawi kita. Namun, marilah kita memohon Roh Allah yang kebenaran untuk membimbing dan mengajar kita memahami seluruh kebenaran di dunia yang telah jatuh dan hancur ini. Kita sangat membutuhkannya agar kita tidak tersandung dan jatuh. Saudara-saudara, kita kebenaran Allah hidup di dalam kita dan pengurapan turun atas kita. Kita akan dituntun untuk membagikan kebenaran Allah kepada orang lain. Sehingga kebenaran itu akan menyentuh dan mengangkat tabir abu-abu yang menutupi kehidupan orang lain. Sehingga mereka dapat membimbing oleh kebenaran. Jadi, bukan pengetahuan atau kebijaksanaan kita yang memberitahu kita segalanya tentang kebenaran. Tetapi ketika firman Allah dan kita berjalan dalam terangnya, dan Dia menyertai kita, saudara-saudara, kebenaran itu juga akan mengubah hidup kita dan hidup orang lain. Mengikuti firman Tuhan yang dipandang sebagai kebenaran ilahi akan membawa perubahan hidup dan berdampak positif bagi orang lain. Perubahan ini terjadi karena firman Tuhan, Alkitab, dianggap sebagai sumber utama kebenaran dan bimbingan dan dengan perjalanan dalam terangnya. Bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya dapat mengatasi kegelapan rohani dan menjalankan hidup yang lebih bermakna, saudara-saudara. Orang percaya diajarkan bahwa firman Tuhan ketika diterapkan dalam hidup kita akan mengubah hati dan pikiran kita yang menuntun kepada perspektif dan tujuan yang baru. Dan ini didasarkan pada keyakinan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, saudara-saudara, yang membimbing keputusan sehari-hari. Mengatasi kegelapan dan terang, melambangkan kebenaran dan kehadiran Tuhan, sementara kegelapan melambangkan dosa dan ketidaktahuan. Anda dan saudara-saudara dengan berjalan dalam terang Tuhan, kalian menjauh dan menyingkirkan diri dari kegelapan, menuju kehidupan yang benar dan penuh keadilan. Hal ini juga berdampak pada orang lain. Perubahan kita tidak hanya bersifat pribadi, saudara-saudara. Kita percaya hal itu juga akan mengaruhkan orang lain. Dengan menjalankan hidup yang mencerminkan kebenaran dan kasih Allah, para pengikutnya dapat menjadi terang bagi sesama dan membagikan pesan pengharapan dan belas kasih. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah sumber kebenaran bahwa firman Allah adalah kebenaran yang hakiki dan tak berubah, yang berkontras dengan sifat dunia yang sementara dan terus berubah. Keyakinan ini memberikan landasan yang kokoh bagi kehidupan dan membantu orang percaya memerdekakan mana yang benar dan mana yang tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan Alkitab menawarkan kepada Anda, saudara dan saya, dan kita sesuatu landasan hidup yang kokoh, menumbuhkan
keyakinan dan membantu orang percaya membedakan kebenaran dari kepalsuan. Alkitab dipandang sebagai sumber makanan rohani, bimbingan dan kekuatan yang memperlengkapi orang percaya untuk menghadapi tantangan hidup dan menyediakan cara untuk membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab dianggap sebagai landasan yang kokoh atau jangkar bagi iman di dunia yang penuh ketidakpastian. Alkitab menawarkan penghiburan, kekuatan dan bimbingan serta meyakinkan orang percaya akan janji-janji Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit, saudara-saudara, landasan ini dibangun di atas keyakinan bahwa kebenaran Tuhan itu teguh dan tidak berubah. Memberikan stabilitas dan arahan. Firman Tuhan dipandang sebagai sumber keyakinan pribadi yang membimbing iman dan tindakan. Alkitab sendiri dipandang sebagai sarana Tuhan untuk memperkuat keyakinan seseorang. Alkitab memperkuat iman dengan memberikan contoh-contoh orang percaya. Seperti Daniel dan Petrus yang berpegang teguh pada yakinan mereka meskipun menghadapi tekanan yang hebat. Hal ini menginspirasi para pembaca modern untuk tetap setia, saudara-saudara. Alkitab juga dipandang sebagai pesan langsung dari Tuhan kepada kita semua, saudara-saudara, yang memperlengkapi orang percaya untuk berdiri teguh dan hidup sesuai ajarannya ketika menghadapi pertentangan dalam kehidupan kita. Kisah-kisah Alkitab menjadi teladan ketahanan, menunjukkan bagaimana Tuhan campur tangan dan memuliakan mereka yang tetap teguh dalam iman. Kisah-kisah seperti Daniel yang dilemparkan ke dalam gua singa karena menolak berhenti berdoa, dan Petrus serta rasul-rasul lainnya yang mengalami penganiayaan dimaksudkan untuk menginspirasi ketahanan dalam menghadapi tantangan. Kita, saudara-saudara umat Kristen, menganggap Alkitab dinafaskan Tuhan atau diilhami oleh Tuhan, dan oleh karena itu merupakan sumber yang berwenang untuk pengajaran, koreksi, dan pelatihan dalam kebenaran. Mempercayakan Alkitab dipandang sebagai mempercayakan Tuhan, saudara-saudara. Alkitab menyediakan landasan iman yang andal, terutama jika dibandingkan dengan filosofi dunia yang terus berubah dan membantu orang percaya dalam membuat keputusan serta menghadapi masalah. Demikian juga sebuah dorongan untuk tetap teguh. Alkitab mendorong orang percaya untuk berdiri teguh dalam iman mereka. Bahkan ketika ditekankan untuk beradaptasi, yakin bahwa Tuhan dapat menyelamatkan dan akan memuliakan mereka yang berdiri baginya. Alkitab digambarkan sebagai alat untuk memahami kebenaran. Ayat-ayat seperti 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan sampai 17 menyatakan bahwa Alkitab bermanfaat untuk mengajar saudara-saudara, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaikan kelakuan kita, dan untuk membimbing dalam kebenaran kita, saudara-saudara. Dengan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, orang percaya dapat mempelajari kehendak dan prinsip Tuhan untuk kehidupan sehari-hari yang menampuhkan kita dan mereka untuk membuat keputusan dan resolusi yang bijaksana dalam setiap situasi. Alkitab menjadikan hikmat yang dibutuhkan untuk mengevaluasi dan memperkuat fondasi rohani kita, saudara-saudara. Jangan bimbang, jangan kecewa, karena Tuhan ada dengan saudara-saudara.
sampai pada hari ini. Alkitab berfungsi sebagai sumber transformasi hidup melalui bimbingan, pertumbuhan rohani, dan menjalan hidup yang berbuah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, saudara-saudara. Melalui ajaran-ajarannya, kita dapat menemukan hikmat, kedamaian, harapan, dan tujuan hidup yang diperbarui dengan mengubah hati dan pikiran kita, saudara-saudara. Perenungkan dan ketaatan kepada Tuhan setiap hari sangat penting untuk mengalami kuasa transformatifnya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, yang menuntun kepada hidup yang lebih penuh sukacita dan benar. Siapa saja yang bisa berikan itu kepada saudara-saudara? Siapa yang bisa kasih hidup yang lebih penuh sukacita dan benar di dunia ini? Hanya Tuhan Yesus. Karena Dia yang panggil kita untuk berkumpul hari ini, untuk bersama-sama memuliakan namanya, untuk dengar akan firman-Nya. Supaya firman ini jadi pedoman dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Membimbing kita dalam kebenaran. Bagaimana Alkitab dapat mengubah hidup Anda dan saudara-saudara? Alkitab mendorong pembaruan mental dan membantu orang percaya untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Alih-alih standar dunia, Alkitab menawarkan kita bimbingan. Alkitab berfungsi sebagai pelita bagi kakiku dan kakimu dan terang bagi jalanmu. Yang dikatakan kembali dalam Mazmur 119 ayat 105. Tiap-tiap hari kita punya perjalanan. Kalau kita datang kepada Tuhan, minta, Ia akan menerangi perjalanan hidup saudara-saudara. Ia akan tunjuk jalan yang baik kepada saudara-saudara. Menawarkan arahan dan hikmat untuk menghadapi tantangan hidup. Karena kita tiap-tiap hari kenal akan tantangan. Karena kita punya hidup, tidak semua jalan seperti apa yang kita mau, saudara-saudara. Alkitab dapat berfungsi sebagai cermin, menyingkapkan area-area yang membutuhkan perubahan dan menyangkinkan hati untuk mengejar kebenaran. Inilah ajaran-ajaran firman Tuhan kepada kita, saudara-saudara, yang kita boleh dengar pada jam ibadah sore ini. Di mana yang dunia bisa berikan kepada saudara-saudara? Sehingga tidak ada apa yang dunia bisa kasih kita, yang tidak bisa kasih saudara-saudara. Alkitab menawarkan penghiburan di masa-masa sulit dan meyakinkan orang percaya akan masa depan yang penuh harapan melalui janji-janji Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita berdoa, kalau kita minta daripada Tuhan, Ia dengar dan Ia berikan apa yang kita perlu, bukan yang kita minta daripada Ia. Apa saja yang kita minta, tetapi Tuhan berikan apa yang kita perlu dalam kehidupan kita. Membaca dan merenungkan Alkitab secara teratur, menuntun pada pertumbuhan rohani, dan membantu orang menjadi lebih serupa dengan Kristus, saudara-saudara. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk membuka dan membaca Alkitab setiap hari, dan beribadah dan berdoa kepadanya, dan terutama untuk menafsirkannya dengan baik. Bukan dengan kekuatan dan hikmat dan kebijaksanaan kita sendiri, saudara-saudara. Melainkan dengan hikmat ilahi yang harus kita mohon agar Tuhan berikan kita pengertian untuk bisa mengerti dan hidup melalui setiap bacaan-bacaan yang kita baca. Ini adalah firman untuk jam sore yang diberikan kepada saya untuk menabur kepada saudara-saudara di Senen, daerah Tanah Tinggi, mau di Tanjung Priok, Ukumen Anugerah. Karena kita dipanggil untuk menabur sampai di
unjung dunia saudara-saudara, supaya saudara-saudara dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dengan kata-kata yang kuat untuk menghiburkan kita, untuk membimbing kita di dalam hidup kita di dunia ini. Karena tidak ada dunia yang bisa memberikan apa yang baik bagi kita. Hanya Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dan di mana dia sudah bangkit. Dan di mana kita sebentar merayakan Natal. Untuk tunggu kedatangannya kembali. Tuhan Yesus amat baik. Karena semuanya ia memberikan kepada kita. Apa yang kita minta saudara-saudara. Dan bolehlah saudara-saudara sebentar akan dapat melakukan hari Natal untuk memuliakan nama Tuhan dan menawarkan dan tunggu akan kedatangannya untuk kita boleh terima ia di dalam hari Natal. Dan saya menikmati dan saya minta daripada Bapa di surga, berkatilah saudara-saudara di Tanjung Priok, mau di daerah Senen Tanah Tinggi, supaya sama-sama kita boleh dan bisa melalui ibadah-ibadah memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya akhiri saya punya firman yang saya boleh menabur dengan saudara-saudara. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus yang membimbing kami semua untuk beribadah. Terima kasih, saya kembalikan kepada host Ibu Wendy. Terima kasih. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Nya. Bapak Evangelis PSDC, Tuhan Yesus memberkati dalam segala. Dan saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan pada tempat ini. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita bersatu di dalam doa persembahan bunyi. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga yang maha baik, terima kasih Bapa, Kau telah kumpulkan pada sore hari ini. Kami datang bersekutu kepadamu, itu adalah anugerah-Mu Tuhan, bukan gagal kekuatan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda firman kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Sapulete. Tuhan, Kau berkati Tuhan yang berada di Belanda, Tuhan berkati juga pelayanannya, istrinya, anaknya, cucunya, rumah tangganya, usahanya, Kau berkati. Berkati juga Tuhan Bapak Daud Tuhan sebagai evangelis koordinator di Tanah Tinggi. Tuhan Kau berkati Tuhan Pak Daud, berkati juga Ibu Windy, pelayanannya, anaknya, rumah tangganya, usahanya Kau berkati. Sebentar kami akan memberi Bapak persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi Bapak, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Berkati juga Tuhan kami semua Tuhan pengerja yang terlibat melayani pekerjaan Kau berkati Tuhan semuanya Tuhan. Berkati juga Pak Rijal Tuhan sebagai koordinator Tanah Tinggi Tuhan di Pondok Kasih. Berkati Pak Rijal Tuhan, Bu Maria pelayanannya, usahanya. Berkati juga jemaat yang hadir Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian Yesus terkasih jiwa. Tetapi jiwaku sungguh percaya padamu, karena Kau pimpin padaku, Kau terus berhati. Bagi perjalanan sehari, bercanda, ku akan selalu pujian,
Jiwaku percaya padamu karena kasihmu padaku kau beri sonasi dari perjalanan berhari dan sampai bersamanya Tuhan kan selalu pujian di sana dan untuk hidupku dengan sejati Haleluya kekasihmu dalam tenang untuk hidupku dengan sejati Haleluya kekasihmu. Terima kasih untuk persembahan yang Ibu Bapak berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang dibawa oleh Ibu Kemi. Sebelum kita berdoa syafaat, kita naikkan lagu pujian bersama kita. Semakin hari semakin besar lalu bersama beri kepada semakin hari semakin Bapak yang baik, Bapak yang bersembah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktumu, untuk harimu ya Tuhan. Kami boleh berada di dalam rumah-Mu, kami boleh menyembah, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian-pujian yang kami naikkan ya Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami adalah ahli waris kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Ibadah berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang ada di Belanda ya Tuhan. Evangelis Bapak dari Sapulete yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu di Pondok Kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menerangi jalan hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang begitu terbentang dalam hidup kami menjadi loh di hati kami ya Tuhan. Biarlah kami dimampukan ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan ada dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan doa kumene ya Tuhan. Yang dikoordinator oleh Bapak Daud ya Tuhan. Evangelis Bapak Daud dan juga Ibu Evangelis Bu Windy dan bersama tim yang ada ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau berkati anak-Mu Tuhan. Di mana sudah mengadakan ibadah di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah pelayanan mereka ya Tuhan. Berkatilah juga keluarga mereka ya Tuhan. Apapun yang dibuat mereka berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tempat Pondok Kasih, di mana Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami boleh ibadah di ruangan yang terbaik Tuhan. Ini bukan karena kebetulan, tapi karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Arija, Pendeta Arija yang sudah koordinator tempat ini, dan juga Ibu Maria juga ya Tuhan, Ibu Sisil yang terlibat dalam anggota di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Pondok Kasih adalah wadah-Mu Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Pondok Kasih adalah rumah doa-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam melalui Pondok Kasih ini Tuhan memberkati umat-umat-Mu di sekitar ini ya Tuhan Yesus.
Pakailah Tuhan kami sebagai ahli waris-Mu, sebagai saksi-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Biarlah yang hadir Tuhan, pelawat Kau jamah ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang terbeban berat Tuhan memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka. Apapun dalam pergumulannya, Tuhan adalah solusi bagi mereka. Tuhan adalah jalan keluar bagi mereka. Bila hidup mereka ya Tuhan, seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anakku yang sudah ambil bagian Tuhan dari tim Tanjung Priok ya Tuhan, sebagai WL Tuhan berkati, dari pemain musik Pak Yohanes juga Tuhan berkati, dan juga Pak Daud dan Bu Widi bersama tim, dan kami Bu Maria, Bu Meti ya Tuhan, Bu Lina ya Tuhan, Kau berkati semua yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu Tuhan, karena kami melakukannya dengan tulus hati ya Tuhan. Ibadah kami tidak akan sia-sia ya Tuhan, karena Tuhan sudah memperhitungkan semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah tanah tinggi Tuhan, sekitarnya Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di kota kami, Jakarta Pusat, tanah tinggi ya Tuhan. Terjadilah pertobatan ya Tuhan. Tuhan tolonglah kota Jakarta ini tanah tinggi ya Tuhan. Agar semua umat-Mu mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Agar semua umat-Mu Tuhan dijamah Tuhan ya Tuhan. Karena akhir-akhir ini sudah akhir zaman Tuhan. Kau akan datang untuk kedua kalinya Tuhan. Biarlah nama kami semua ya Tuhan tercatat di dalam buku kehidupan ya Tuhan. Karena kami imani kami adalah ahli waris kerajaan sorga ya Tuhan. Tuhan Kau berkati tanah tinggi sekitaran ini ya Tuhan. Kami juga berdoa depan, belakang, atas, bawah, semua ya tetangga-tetangga kami Tuhan Kau berkati. Biarlah kami menjadi berkat buat bagi banyak orang ya Tuhan. Karena kami adalah surat terbuka yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kau mengenali isi hati kami. Kau ada bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima. Mari kita bangkit berdiri sama. Kita menerima berkat. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa kepada bangsa Israel Tuhan, dari timur, barat, utara, dan selatan, Tuhan, muda, kecil, besar Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kekuatan kuasa darah-Mu, jauhkan mereka semua dari mara bahaya, malapetaka, penyakit, alam, sampai maut, dan sembunyikan mereka di belakang jubah dalam nama Tuhan Yesus, dan berkatilah mereka dengan berkat-berkat berlipat. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan untuk daripada-Mu, biarlah Tuhan Roh Kudus tetap setia di hati kami, dan kami mengangkat tangan menerima berkat yang berasal dari Engkau. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dengan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan memberkati Engkau, baik cucu, anak, baik usaha dan pelayan. Tuhan memberkati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berterima. Yang percaya katakan amin.
Saya sangat Willy. Shalom. Diberkati dengan firman Tuhan. Siapa yang diberkati? Katakan haleluya. Untuk firman-Nya kita terima. Kita terima firman, benih firman itu kita dengar, kita tanam di hati kita. Dan bukan kita simpan aja, tetapi kita dengan Roh Kudus yang ada di hidup kita minta kekuatan untuk melakukannya dalam roh dan kebenaran. Jadi pesan-pesan Tuhan itu banyak dari hamba-hamba Tuhan itu untuk kita semua. Jadi setiap benih firman kita harus simpan dan kita minta kekuatan Roh Kudus untuk menguatkan kita melakukannya. Kalau kita sendiri nggak kuat, tetapi kalau ada Roh Kudus kita minta tolong Roh Kudus, pasti kita dikuatkan untuk melakukan firman. Jadi kita ibadah tidak sia-sia. Cuma mendengar firman, setelah kita dengar tiba-tiba hilang begitu saja. Jadi kan sia-sia. Jadi setiap firman kita terima semuanya, bahkan kita melakukannya dalam roh dan kebenaran karena ada Roh Kudus di hidup kita. Saudara, pengumuman selanjutnya mungkin nanti kita akan mengadakan Natal hari Kamis, nggak bisa ya Pak ya? Ada juga tempat di sini hari Kamis, berarti kita akan adakan hari Senin kembali di tanggal 15 Desember. Tanggal 15 Desember persekutuan doa pembinaan anugerah kita Natalan kita gabung dari Tanjung Priuk sama di Tanah Tinggi Senen. Dan untuk ibadah Natal yang di Jelambar itu tanggal 12 hari Jumat jam 9 pagi ternyata. Nanti berangkatnya jam 8 atau jam 9 nggak apa-apa. Di taman sih. Iya, nanti ada kendaraannya nanti kita siapin. Jadi nanti Ibu Meti tolong daftar untuk yang pergi di tanggal 12 acara Natal Golden Night yang di Jelambar. Untuk yang tanggal 15 saya minta Herlina. Mana Herlina? Oh ya, urus di bawah ya. Ya, nanti Herlina saya minta sama Ibu Maria untuk dat. Oh, Pak Daud bilang ada lagi tanggal 17. Saudara siap untuk pergi Natalan? Terima berkat dari Tuhan, berkat firman, berkat rohani dan jasmani. Tanggal 17 ada. Di mana? Oh, di Tanjung Priok tanggal 17. Nanti disiapin kendaraan juga. Nanti didata aja. Ya. Ibu Betty nanti didata juga tanggal 17. Berarti 12, 15, 17 kita acara Natal. Itu kan. Artinya kalau kita ada acara Natal, kita siapkan dulu kalau untuk Tuhan Yesus dulu. Dari pribadi kita ya. Pribadi kita siapkan dulu. Pasti Tuhan Yesus siapkan acara Natal untuk kita juga. Ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Biarlah setiap kita dimampukan terus untuk datang ke pesan, untuk kiranya kita mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang pada gua biar kita foto biar langsung mengini ke belakang. Shalom Bapak Ferry. Ya, Ya. mau kunci. Iya, Bapak Daud sudah tutup doa Ya, dengan itu. doa berkat. Ya, itu bagus Iya, sudah. Pak. Jalankan dan Oke. kita akhiri jam ibadah ini, Ibu Wendy, dan saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara kekasih di Senen daerah Tanah Tinggi, dan sampai lagi kita bertemu di dalam jam ibadah, dan saya ucapkan selamat beraktivitas dan sampai lagi menuju ke waktu hari Natal. Terima kasih dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih dan Terima hormat kasih semua. Pak Firdi, Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Evangelis Ferry Sapulete dan Tuhan berkati Mr. Ronald. Thank you Mr. Ronald. God bless. Ya. God bless. Tuhan memberkati.